Raut lesu tergambar di wajah James Tumbelaka saat ditemui di toko onderdil motor miliknya di Manado, Sulawesi Utara, Sulut, Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. James merupakan salah satu korban penipuan asuransi jiwa Sinarmas MSIG Life senilai 112 miliar rupiah. Dari 13 korban yang kembali mengadukan kasus penipuan asuransi jiwa ini, James adalah salah satu korban yang paling getol meminta pertanggungjawaban dari PT Asuransi Jiwa Sinarmas, AJSM. James menuturkan, awalnya membeli produk asuransi Sinarmas tersebut pada tahun 2013. Saat itu, James percaya dengan nama besar MSIG yang berasal dari Jepang dan juga nama Sinarmas. Ya, tentu saja karena melihat nama besar MSIG dari Jepang dan Sinarmas, makanya saya berani, tutur James. Bahkan, James kemudian mengajak keluarganya untuk membeli produk dari asuransi Sinarmas MSIG Life hingga tahun 2018. Namun, pada 2020, James mulai mengaku curiga. Tahun 2020 saya mulai dengar cerita perusahaan tersebut mulai kesulitan melakukan pencairan, terang James. Hal itulah yang membuat James dan para korban lain melaporkan kepada kepolisian. Namun, hingga kini persoalan mereka belum menemukan titik terang. James menuturkan sejumlah modus fraud yang dialami para korban. Ada beberapa modus-modus fraud yang terjadi seperti pembayaran premi disetorkan atau transfer langsung ke rekening PT AJSM tetapi beberapa hari kemudian dibatalkan lalu uang tersebut disetorkan atau ditransfer ke rekening yang bukan milik pemegang polis, jelasnya. Selain itu, pembayaran premi disetorkan atau ditransfer langsung ke rekening PT AJSM. Namun, masa garansi investasi diubah menjadi lebih singkat, seperti yang seharusnya 12 bulan diubah menjadi 6 bulan. Kemudian, saat jatuh tempo, pencairannya disetorkan atau ditransfer ke rekening yang bukan milik pemegang polis. Pembayaran premi disetorkan atau ditransfer langsung ke rekening PT AJSM tetapi produk yang dikeluarkan tidak sesuai dengan produk yang dikehendaki pemegang polis, tuturnya. Kemudian, pembayaran tersebut ditransfer langsung ke rekening PT AJSM tetapi nama pemegang polis diubah menjadi nama orang lain yang paling dicurigai menggunakan nama Swita GS bersama suami, keluarga, dan bawahannya. Pembelian polis asuransi itu tanpa sepengetahuan atau izin dari konsumen dengan memproses SPAJ yang diisi sendiri oleh agen, ungkapnya. Selain itu, James juga mempertanyakan polis siluman yang juga terdata di OJK dan masih aktif hingga saat ini berjumlah 650 juta rupiah. Padahal, James menekankan tidak pernah membeli polis tersebut. Saya tidak pernah membeli polis tersebut, tuturnya. James juga menduga ada pelanggaran SOP dan kelalaian oleh PT AJSM. Beberapa di antaranya, mengisi sendiri surat permohonan asuransi jiwa, SPAJ, dan memalsukan tanda tangan calon pemegang polis. Saya sangat kecewa dengan perusahaan ini karena mereka sudah mengetahui pimpinan cabang Manado selama ini telah melakukan praktik penerimaan titipan pembayaran premi tetapi dibiarkan saja, sesalnya. Dia berharap pihak kepolisian dan OJK menyelesaikan perkara tersebut. Hal ini mengingat kerugian yang diderita para korban tidak sedikit.
terutama OJK agar dapat membantu memberikan keadilan buat kami, tegasnya.